Assalamualaikum teman-teman Soliha, apa kabar kalian? Sudah lama tidak bersua lagi ya, saya sudah lama sekitar 1 bulanan ya. Eh, apa namanya? Kemarin YouTube saya sempat tertinggal gitu. Jadi Bismillah, insya Allah saya akan mulai lagi karena suatu hal kemarin itu habis itu kan waktu itu kan Lebaran, terus juga apa ya, saya sibuk untuk bagi-bagi THR untuk karyawan. Saya juga apa kemarin itu ya menikmatilah bersama keluarga gitu selama di rumah gitu kan, belum belum boleh beraktivitas, jadi maksudnya belum boleh bekerja di luar gitu kan, saya juga belum bisa kemana-mana. Jadi qadarullah, kemarin sangat menikmati hari-hari bersama keluarga. Jadi mohon maaf jika apa namanya YouTube-nya kemarin sempat tertinggal. Ada yang kangen gak sama saya? Maksudnya sahabat-sahabat Soliha ya, teman-teman yang sudah bergabung di dalam channel YouTube saya ini gitu kan. Jadi terima kasih kalian yang sudah bergabung dan yang belum subscribe. Salam kenal dari saya. Saya adalah seorang pejuang apa namanya? Muslimah pejuang dapur. Itu kenapa saya buat namanya itu? Karena yang namanya pejuang dapur tuh ada banyak hal. Sebelum ke dapur itu kemana dulu, banyak banget perjuangan wanita ya enggak teman-teman ya, sangat-sangat banyak. Jadi sebenarnya sih kemarin tuh saya tuh pengen ganti gitu ya nama channel YouTube ini dengan nama saya sendiri gitu, tapi kata suami saya udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu, toh kan sekarang juga udah ada temannya, udah ada isinya, dan mereka tuh kenal kamu tuh dengan pejuang dapur gitu ya. Jadi ya insya Allah gitu tidak ditukar. Selama libur kemarin alhamdulillah sangat banyak kegiatan walaupun di rumah ya, di rumah juga saya masih tetap insya Allah produktivitas gitu, menjaga anak, melayani suami, membersihkan rumah ya, segala macam lah tugas layaknya tugas seorang istri gitu. Dan saya juga sibuk kemarin itu mengisi untuk stok untuk di gudang untuk toko saya gitu. Terus setelah libur ke Lebaran saya tuh langsung sama karyawan juga langsung aktif kembali, jualan kembali gitu, live kembali dengan kesibukan segala macam. Dan lain sisi di hari-hari senggangnya saya juga masih ngisi seminar gitu, walaupun emang terbatas ya teman-teman, ngisinya tuh cuma bisa di Zoom gitu kan, atau live streaming gitu. Kalau nggak ada ujian virus ini sebenarnya saya lebih apa namanya lebih aktif lagi ngisi acara tuh, acara adik-adik biasanya tentang motivasi untuk kehidupan, motivasi untuk bisnis, motivasi untuk kedekatan kita sama Tuhan, segala macam, motivasi seorang istri, motivasi seorang anak, motivasi tentang apapun. Saya paling senang sekali memberikan charger motivasi untuk banyak teman-teman di luar sana gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada halangan, walaupun dengan banyak dengan minim banyak ujiannya tidak bisa keluar gitu, dan akhirnya ya melalui Zoom gitu ya, melalui Zoom gitu, dan alhamdulillah berjalan aja gitu dengan lancar, walaupun ya beda rasanya gitu, beda ruhnya antara kita memotivasi orang banyak dan itu orang itu ada di depan kita gitu. Itu tuh beda banget teman-teman, dan itu kesibukan saya. Dan insya Allah saya tuh lagi mencari admin untuk editor nanti untuk channel YouTube ini gitu kan, karena saya kayaknya nggak kepegang gitu untuk
ngedit video nanti ke depannya gitu, karena saya nanti akan banyak aktivitas yang kalian lihat, bagaimana kegiatan sehari-hari saya, apa yang saya lakukan gitu kan. Terus ya pokoknya motivasi-motivasi untuk perantau gitu, karena apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, kalian yang sudah melihat channel YouTube saya sebelumnya tentang saya berhijrah, pindah agama, tentang saya hijrah menutup aurat, tentang saya berjuang dari nol sampai begini gitu kan. Kalian boleh tonton video yang sudah ada di channel YouTube ini tentang saya, supaya kenal dulu ya. Karena yang baru bergabung khawatirnya tidak tahu gitu siapa saya, makanya kan kalau nggak kenal tuh tidak sayang ya. Itu tadi, begitulah kenapa kemarin channel YouTube ini akhirnya 1 bulan tidak terupdate videonya, mohon maaf. Tapi insyaallah saya masih akan terus mengisinya, insyaallah, untuk bisa berbagi semangat, motivasi, berbagi banyak cerita kehidupan gitu. Dan dengan banyaknya wanita itu kan, kalau motivasi untuk dirinya sendiri itu sebenarnya dengan mengeluarkan banyak kalimat dari mulutnya, kalimat positif ya, itu juga adalah bagian obat gitu. Jadi kalau saya orangnya dulu ketika saya masih gadis, saya tuh senang mengutarakan isi hati saya semuanya tuh di dalam tulisan. Jadi saya tuh punya diary sangat tebal dan isinya itu udah 5 tahun, dan saya senang banget menulis semua hari-hari saya, aktivitas saya gitu. Saya jadikan diary saya itu adalah teman curhat kedua saya setelah Allah gitu. Tapi ketika bertambahnya usia teman-teman, akhirnya gimana ya, kita saya cenderung lebih lebih suka mengutarakan isi hati itu atau memotivasi orang itu secara langsung gitu, ngobrol. Makanya saya tuh ya orangnya beginilah gitu, suka ngobrol, senang mendengarkan curhatan orang lain gitu. Walaupun saya kira setelah orang itu curhat, saya merasa begini, ya Allah, ujian aku masih jauh lebih berat dari ujian dia gitu. Tapi bisa jadi emang buat orang lain ujian dia emang sangat berat gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, dan tolong dibagikan gitu. Insyaallah kedepannya nanti akan isi untuk hari-hari selanjutnya, untuk aktivitas-aktivitas, biar kalian tahu gitu kan. Terus alhamdulillah juga sekarang baby saya tuh udah mau 6 bulan. Jadi anak pertama saya kan sudah tidak ada. Saya juga pernah buat videonya. Anak pertama saya sudah ada di surga, yang bernama Fatimah Kans Az-Zahra. Terus harusnya adik sekarang udah usia 4 tahun lah ya, udah sedang lucu-lucunya gitu. Tapi Allah memanggilnya setelah 3 bulan di dunia. Allah kasih yang terbaik, mungkin itu yang terbaik. Mungkin Allah tidak ridho jika Fatimah berlama-lama di dunia yang fana ini gitu. Ya gitulah. Terus akhirnya anak saya yang kedua gitu kan, alhamdulillah, bernama Iksyora Khadijah Askaira Quinzia. Panjang ya teman-teman, tapi artinya emang sangat luar biasa gitu. Saya berharap Dedek Queen ini kelak menjadi wanita yang tangguh seperti Siti Khadijah gitu ya, amin. Wanita yang suka bersedekah, dengan banyaknya harta kekayaannya, makin banyak harta, makin banyak dia bersedekah gitu kan. Dia adalah wanita yang suka berdagang, jual beli, seperti saya mungkin bundanya begitu teman-teman, dan seperti Siti Khadijah gitu. Itu harapan saya, dan saya berharap dia jadi anak yang kuat seperti namanya, jadi anak yang tangguh dan wanita yang dimuliakan orang lain karena
kebaikan akhlaknya begitu teman-teman. Itulah namanya ya, nama anak saya yang kedua. Dan banyak juga yang bertanya seperti ini, Kak Wita kapan sih hamilnya, kok tiba-tiba dedek Queen ini ada gitu kan ya. Jadi begini teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah lagi-lagi hidup saya ini betul penuh dengan ujian gitu ya. Dan banyak juga kehidupan kalian juga sama di luar sana, saya tahu ujian kalian juga pasti lebih berat gitu. Tapi kadangkala teman-teman, di balik ujian yang kita rasakan, Allah akan titipkan ada banyak kebaikan, ada banyak hadiah, ada banyak mukjizat yang gak kita sangka-sangka. Jadi ceritanya seperti ini. Qadarullah, ketika saya melahirkan Fatimah, dan sekarang Fatimah sudah di surga. Dia usianya ketika itu sampai 3 bulan aja ya di dunia gitu. Karena emang saya itu kena hipertiroid. Kalau kalian penasaran apa itu hipertiroid, bisa kalian cek di Google. Jadi hipertiroid itu bukan penyakit yang menular, karena dia emang hormon yang error. Jadi semua kita manusia punya hipertiroid teman-teman, di bawah leher kita ini gitu kan. Tapi kalau hipertiroid kita error, jadi hipertiroid ini adalah manajer tubuh kita ini yang mengatur, yang pokoknya yang mengatur organ-organ lain untuk bisa bekerja dengan baik gitu, seperti jantung, ginjal, limpa, hati gitu kan, atau aliran darah. Nah ketika si hipertiroid kita, tiroid ini error, bosnya error, manajer badan kita error, maka karyawannya pun, bawahannya pun akan error. Contoh misalnya detak jantung kita yang harusnya normalnya berapa, ini bisa 3 kali lipat teman-teman. Jadi contoh misalnya saya diem nih, tapi detak jantung saya itu sama seperti orang yang larinya sangat kencang begitu. Terus denyut nadi harusnya berapa gitu, ini kecepatannya cepat banget. Terus pencernaan setelah makan harusnya kan normalnya itu dicerna dulu, ada penyerapan gitu. Jadi kalau kena hipertiroid itu teman-teman nggak ada penyerapan saya rasa. Jadi udah masuk makanan, nanti sekitar berapa menit kemudian udah pengen ke belakang, minum pengen ke belakang kayak gitu. Jadi qadarullah itu juga saya sudah berteman dan bersahabat dengan sakit saya ini gitu. Saya menerimanya dengan baik supaya saya tidak merasa tertekan, tidak merasa itu adalah musuh saya. Saya anggap dia adalah hikmah gitu kan, di balik apa yang Allah rencanakan gitu. Dan qadarullah gitu, pernah saya berpikir kayak gini, karena kata dokter saya nggak boleh hamil dulu kan, nggak boleh hamil dulu karena emang khawatir untuk nanti perkembangan janinnya, khawatir juga untuk babynya, untuk ibunya gitu. Jadi qadarullah saya tidak boleh untuk hamil dulu berapa tahun ke depan teman-teman. Terus yang selanjutnya tidak boleh juga terlalu lelah, terlalu capek gitu. Jadi begitulah. Jadi ujian kita berbeda-beda, banyak. Ada ujian tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang mertua, tentang saudara, tentang tetangga, tentang kerjaan, tentang perusahaan, tentang bisnis. Semua kita di dunia ini sudah diciptakan dengan sedemikian rupa sempurna, dengan sedemikian rupa kuat. Maka insya Allah ujian yang menimpa kita insya Allah tidak akan Allah berikan kalau kita tidak kuat. Kita menerima ujian tersebut berarti Allah sudah percaya kalian kuat, kamu kuat gitu. Jadi ya saya berpikirnya seperti itu teman-teman. Tapi lagi-lagi ketika saya sudah pasrah, ya Allah, kalau emang belum kau izinkan aku untuk menimang baby lagi, saya terima, ini adalah takdirmu, saya terima dengan ikhlas gitu ya. Dan qadarullah suatu saat datanglah gitu kan sepasang keluarga,
kesini dengan hamil 6 bulan. Dan alhamdulillah gitu kan, beliau memberikan baby itu kepada keluarga kami untuk dirawat, disekolahkan gitu. Karena emang alasannya juga kasihan juga begitu, karena emang keluarganya tidak mampu, sehingga khawatir anak ini tidak terjaga dan tidak bisa diberi nafkah dengan baik gitu. Dan ya saya mensyukuri itu teman-teman. Begitulah cara Allah memberikan hadiah mukjizat yang gak kita sangka-sangka gitu. Di saat kita udah pasrah, Allah titipkan hadiah itu. Alhamdulillah dia tumbuh jadi anak sehat, anak yang ceria gitu, anak yang alhamdulillah gitu ya, barakallah, dia itu anaknya baik gitu, bager, nggak rewel, nggak ini deh pokoknya. Itulah alhamdulillah gitu, mutiara kecil, malaikat kecil yang Allah titipkan gitu. Jadi sekarang usianya sudah usia mau 6 bulan ya, 1 minggu lagi dia lagi di kasur tuh, lagi tengkurap, lagi dia makan. Aku panggil dia Dedek Queen. Dan semenjak ada Dedek Queen, ada perubahan banyak sekali dalam keluarga kami gitu, dalam keluarga kecil kami. Pertama, rumah udah nggak sepi. Pulang dari jualan, saya udah ada yang udah pengen buru-buru pulang, inget anak gitu kan. Dan kalian pasti bertanya, bagaimana dengan ayahnya, kan bukan mahramnya? Enggak, alhamdulillah kakak kandung suami saya sedang menyusui kala itu, dan alhamdulillah sudah disusuin sehingga sudah bisa jadi mahramnya suami saya gitu kan. Tapi kalau nasabnya tidak bisa tergantikan, nasabnya tetap adalah ibu dan ayah kandungnya, ya enggak teman-teman. Jadi nggak bisa nanti ketika dia nikah diwakilkan oleh suami saya, nggak bisa, tetap ayahnya. Nggak ada ayahnya, kakak kandungnya. Nggak ada kakak kandungnya, adik kandungnya yang laki-laki, begitu kan. Nah itulah alhamdulillah, itulah mukjizat yang luar biasa. Kadangkala kita merasa kita paling terpuruk, kita paling down, kita paling susah, kita paling segala-galanya, tapi yakinlah gitu, suatu saat Allah akan berikan apa yang kamu mau dengan waktu yang tidak disangka-sangka gitu, dengan cara yang kamu sama sekali gak ngira gitu. Jadi ketika pun hari ini kita diuji dengan kesehatan, ada yang diuji sudah menikah lama, hartanya banyak, bisnisnya lancar, pokoknya makmur jaya, tapi belum diberikan momongan gitu kan. Ada yang sudah yang masih jomblo tapi belum dapat jodoh, padahal pekerjaannya sudah sangat bagus gitu ya. Ya itulah ujian gitu, tapi dia belum dapat jodoh gitu. Ada yang keadaan ekonomi keluarganya tuh sangat pas-pasan, milim sekali, bahkan memprihatinkan, tapi anaknya semua sehat gitu. Anaknya banyak tapi sehat, gak ada yang rewel, gak ada yang bandel gitu kan. Ada juga dia misalnya orang kaya dan dianugerahin juga seorang anak gitu, tapi dia anaknya menjadi ujian buat dia gitu kan. Anaknya misalnya pergaulan bebas. Jadi ujian kita ini banyak, dan semua kita memiliki ujian. Jadi jangan khawatir untuk berpikir kamu akan makin terpuruk, jangan gitu. Tapi ingatlah, kita semua dan manusia yang ada di bumi ini memiliki ujian masing-masing. Kamu kuat apa enggak gitu hari ini, dan masih bisa berjalan apa enggak gitu kan. Mau mundur apa tetap melangkah gitu. Jadi kalau kalian diuji dengan saat ini kuliah, tapi misalnya orang tua di PHK gitu, saat ini sekolah tapi orang tua di PHK, nggak bisa melanjutkan hidup gitu. Apa sayang? Oi, oi, halo gitu. Ini adik Queen. Ini anak bunda. Mana sayang? Mana? Situ loh, mukanya mana? Tuh. Halo, senyumnya mana senyum?
cakep, mana senyumnya nak. Aku tuh sumeh loh anaknya, sumeh gampang senyum ya anakku ya. Nah, ntar lagi adik mamam ya bilang, halo teman-teman gitu. Aku namanya adik Queen gitu ya. Bilang dong, bilang sayang. Nah ini dia adik Queen, anak saya yang anugerah terindah yang Allah pernah kasih, alhamdulillah gitu. Ya anakku ya. Waduh, panggil. Siapa itu? Dia tadi lagi tidur. Terus saya pasang kamera, dia bangun terus tengkurap, mungkin karena dia nggak lihat dia udah nungguin bundanya ngedeketin tapi nggak aku deketin dan akhirnya dia nangis. Ngeliatin bunda aja, kangen sama bunda ya. Iya, tadi bunda jualan dulu ya. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik untuk kita gitu. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik juga untuk kita gitu. Jadi ya bismillah, kalau kalian mau memulai usaha silahkan, ada modalnya sedikit tidak masalah gitu. Kalau misalnya gue mau anakku, gue mau anak bunda, belum mandi aku padahal, ntar ganti baju ya. Kan dengan adanya pandemi ini ada banyak banget ya yang di PHK gitu besar-besaran, ayah ibunya bahkan anaknya juga banyak banget yang di PHK gitu. Jadi ya qadarullah, mungkin itu ujian terberat kita tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya keahlian apa, misalnya jualan online atau jualan di rumah, ya monggo, insya Allah apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian udah niatkan, insya Allah akan berjalan dengan baik gitu. Bisanya aku mah cuma bisa bikin nasi uduk, bikin gorengan, ya nggak apa-apa, alhamdulillah dong. Alhamdulillah bisa jualan nasi uduk di depan rumah misalnya sama gorengan. Nggak usah malu untuk berdagang, nggak usah malu dan nggak usah gengsi gitu kan. Karena rezeki itu akan datang pada kita, nggak istilahnya nggak bekerja aja rezeki itu bisa datang, Allah kasih gitu. Apalagi kita ikhtiar gitu teman-teman ya. Jadi untuk memulai satu kehidupan, jika emang sudah misalnya diuji dengan dikeluarkan dari perusahaan, dari tempat kerja, ya silahkan ambil langkah yang benar untuk merajut hidup ke depan gitu. Dan dinikmatin, jangan dikeluhkan, karena semakin kalian mengeluh, otak kita itu akan mengeluarkan sisi-sisi negatif. Jadi banyak akan negatif dan akhirnya diserap sama tubuh gitu. Lebih baik kita berpikir positif walaupun itu sakit, terus berpikir positif ya nak. Dia bingung, ini bunda aku ngomong sama siapa sih katanya tuh. Iya, ngomong sama siapa sih bunda aku nih loh. Iya, ngomong sama siapa sih? Mau ganti baju. Jadi kayak gitu teman-teman. Aduh, itulah aktivitas saya kemarin-kemarin 1 bulan kemarin. Kenapa YouTube-nya banyak tidak di ini gitu ya, diupload, tidak update. Ya insya Allah nanti akan saya update terus ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton terus video saya. Yang mau bertanya, yang pengen dimotivasi, monggo boleh bertanya. Yang pengen yang sudah lelah atau sudah terpuruk, boleh ngobrol sama saya gitu. Saya hanyalah insan biasa, insya Allah saya juga masih dalam tahap belajar, baik dalam bidang apapun. Ya mari kita sama-sama belajar. Oke? Assalamualaikum, terima kasih gitu nak. Bilang Assalamualaikum, bilang dong Assalamualaikum gitu nak.